Nah, inilah Indonesia ya, negara dengan mega biodiversity atau negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia ini ya. Nah, kalau kita lihat di pulau-pulau besar ya, pulau-pulau utama di Indonesia. Indonesia ini kan terdiri dari 17 lebih ya, 17.000 lebih pulau ini ya. Dan merupakan negara kepulauan yang terbesar juga di dunia ini ya. Ternyata di setiap pulau itu memiliki hewan maupun tumbuhan itu yang khas gitu ya. Misalnya ini ada orang utan, kemudian ada harimau, ada gajah gitu ya, ada rangkong, ada burung merak, kemudian ada rafflesia gitu ya. Ini merupakan contoh flora fauna ya, tumbuhan dan hewan yang khas untuk Indonesia Barat gitu ya. Kemudian ada juga ini cendrawasih ya, kuskus, kemudian kasuari, kemudian ada irian flame itu ya, yang seperti tanaman bengok tetapi ini warna bunganya itu merah menyala itu ya, karena untuk tanaman hias itu biasanya. Itu merupakan contoh dari flora fauna khas di Indonesia Timur ya, Papua dan sekitarnya. Kemudian di tengah-tengah ada juga ini di wilayah Sulawesi dan sekitarnya ada yang khas juga, contohnya ada komodo, ada anoa, ada maleo dan sebagainya. Nah, kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, ini tadi kompetensi dasarnya ya, kita akan fokus pada keanekaragaman hayati di Indonesia, persebaran flora fauna, kemudian ancaman dan upaya pelestariannya. Yang pertama kita akan membahas mengenai zoogeografi atau persebaran fauna yang ada di Indonesia. Ada seorang peneliti yang namanya Alfred Russel Wallace ini, yang kemudian membuat ya memetakan membuat garis imajiner atau garis khayal nih ya, yang melewati antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi ini ya, ke selatan ini sampai ke Selat Lombok ini ya. Ini ternyata menurut penelitian Wallace ini ya, fauna atau hewan-hewan yang ada di sebelah barat garis ini ya, ini berbeda dengan yang di sebelah timurnya. Jadi menurut hasil penelitian Wallace, hewan-hewan yang ada di sebelah barat itu, Indonesia Barat itu merupakan hewan-hewan yang mirip dengan hewan-hewan yang ada di daratan Asia, yang kemudian dikenal dengan nama fauna asiatis atau fauna oriental. Kemudian di sebelah timurnya ini berbeda lagi. Kemudian penelitian selanjutnya oleh Weber dan Lydekker ya, selanjutnya ini membedakan lagi antara ternyata yang di sebelah timur garis Wallace ini, tepatnya di Sulawesi dan Nusa Tenggara ini ya, ternyata berbeda lagi dengan yang ada di Papua. Yang ada di Papua dan sekitarnya ini ya, Papua, Maluku ini ya, menurut Weber ya, ternyata ini lebih dekat atau lebih mirip dengan hewan-hewan yang ada di Australia. Karena memang dalam sejarah geologisnya, kalau tadi yang Indonesia Barat ini dulunya menyatu dengan benua Asia, yang sebelah timur ini, Papua, ini dulunya menyatu dengan benua Australia ini ya. Ini dataran Sunda, ini dataran Sahul ini kan. Nah, kemudian penelitian lebih lanjut ternyata ini ada lagi bedanya yang antara di Maluku dengan di Papua, beda lagi oleh Lydekker ini ya. Nah, kita fokus sekarang pada 3 yang utama saja, yaitu antara fauna asiatis, fauna Australia, dan fauna peralihan ya. Jadi Pulau Sulawesi dan sekitarnya ini dalam sejarah geologi tidak pernah menyatu baik dengan daratan Asia maupun benua Australia, sehingga ini faunanya pun juga khas gitu ya, peralihan antara asiatis dan Australia ini ya. Dan ini merupakan surganya bagi flora fauna endemik di Indonesia ya, jenis-jenis alami di Indonesia. Dan ini dikenal dengan wilayah Wallacea. Sampai sekarang penelitian di wilayah Wallacea ini belum selesai ya, nggak ada habisnya tuh ya, karena tingginya keanekaragaman hayati terutama yang bersifat endemik. Ingat bedanya ya, kalau ini garisnya namanya garis Wallace, area di antara garis Wallace dan Weber namanya zona Wallacea.
Nah, ini contohnya tadi ya, fauna khas Indonesia Barat. Cirinya apa? Mamalia berukuran besar misalnya. Banyak terdapat spesies kera ya. Kemudian ada burung ya, spesies burung yang memiliki suara yang merdu dan sebagainya. Nanti silahkan dilengkapi ya di tabel ya. Kemudian yang kedua, fauna khas Indonesia Timur. Ini yang mirip-mirip dengan di Australia nih ya. Banyak burung yang berwarna-warni bulunya indah tetapi suaranya kurang merdu, misalnya cendrawasih dan nuri ini ya. Kemudian ada hewan berkantong, misalnya walabi. Di sana ada juga landak ya, landak yang khas, landak irian. Kemudian ya tadi fauna peralihan, ini yang ukuran hewannya itu agak kecil ya dibandingkan yang di Asiatis, tetapi sedikit lebih besar dibandingkan yang di Australia. Contohnya ada anoa, kemudian komodo, kuskus, dan juga babi rusa. Nanti silahkan kalian buat ringkasannya ya berupa tabel seperti ini. Di modul sudah ada, nanti silahkan untuk lebih memahami ya, silahkan coba isi tabel ini. Nah, kemudian kita akan bahas lebih lanjut mengenai, kalau tadi zoobiografi ya, persebaran fauna atau hewan, ternyata di Indonesia juga bisa nih ya dibagi menjadi 3 kawasan fitobiografi atau persebaran tumbuhan ya. Kalau tadi penelitian Wallace dan Weber ya, kalau yang ini dulu diinisiasi oleh Van Steenis ya, seorang ahli Belanda di bidang tumbuhan ini ya. Sampai sekarang penelitian di kawasan flora Malaysia ini juga belum selesai karena memang eksplorasi ini belum habis-habis juga ya, ditemukan berbagai spesies tumbuhan yang baru. Nah, ini adalah simbol demarkasi flora Malaysiana yang sebelah barat ini meliputi ini ya, Sumatera, Malaysia, kemudian Kalimantan hingga ke Filipina. Kemudian yang sebelah timur ini mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua ini ya. Kemudian yang sebelah selatan ini Jawa dan Balista, Nusa Tenggara. Sumatera dan Kalimantan ini di sini banyak terdapat tumbuhan dari famili Dipterocarpaceae yang kita kenal dengan nama kayu Kalimantan. Ada genus Sorea tuh ya, meranti-merantian, kruing dan sebagainya. Itu merupakan tanaman khas ya. Kemudian yang di sebelah timur ada misalnya matoa. Matoa itu kan khas untuk Papua ya, Indonesia Timur. Tapi sekarang ya banyak ditanam juga di Jawa. Di Indonesia ini banyak spesies baik hewan maupun tumbuhan yang merupakan spesies endemik dan langka ya. Contohnya ini bunga bangkai, Amorphous titanum, kemudian bunga padma ya, sering juga disebut bunga bangkai juga. Tetapi nama ilmiahnya Rafflesia arnoldi yang ini. Kemudian ada Anophalis javanica edelweiss ya, yang banyak di pegunungan ya, di Gunung Merapi, Merbabu itu ada ya, dan berbagai gunung tinggi di Indonesia ya. Ada juga nih kayu ulin dan ini yang seperti payung ini ya, bunga payung. Nah, ancaman keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati kita tuh kan melimpah ya. Negara kita tuh kan gemah ripah loh jinawi itu ya. Tongkat dan batu tumbuh jadi tanaman kan, karena kita memiliki curah hujan yang tinggi, sinar matahari sepanjang tahun ya, maka Indonesia itu kaya akan flora, otomatis faunanya juga banyak. Tetapi ada juga ancamannya. Misalnya ini perusakan habitat kan, penebangan hutan ya, entah untuk ladang berpindah, untuk kebun kelapa sawit dan sebagainya, perburuan liar, dan kalau di lebih perusakan terumbu karang. Kemudian penggunaan bahan kimia secara berlebihan, misalnya pupuk dan pestisida pada sistem pertanian monokultur misalnya. Ini ya karena hanya membudidayakan satu jenis tanaman saja. Kemudian pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Nah, tetapi ada juga aktivitas-aktivitas manusia yang bisa meningkatkan keanekaragaman hayati. Misalnya apa? Yang pertama, pemuliaan. Misalnya pemuliaan tanaman ini ya. Tadi di depan saya singgung tentang jali-jali jagung ya, atau hanjeli ini ya.
Ini sekarang sudah mulai dikembangkan varietas unggul ya dari hasil perkawinan silang, berbagai varietas dari Oik Lacrima Jovi ini ya, ada yang varietas pulut dan varietas ketan itu ya, tuh bisa dikembangkan menjadi ini apa namanya varietas unggul ya. Jadi meningkatkan keanekaragaman hayati, terutama keanekaragaman gen tadi ya. Kemudian reboisasi, penghijauan, pembuatan taman kota, pelestarian plasma nutfah baik secara in situ dan ex situ. Kemudian penebangan pohon tetapi dengan sistem tebang pilih ya, jadi ditanam kembali dan menebangnya tidak langsung semua dihabiskan. Nah, ini contoh upaya pelestarian tadi, ada konservasi in situ dan ex situ. Kalau in situ berarti di habitat aslinya, misalnya pelestarian komodo di Pulau Komodo ya. Sedangkan ex situ pelestarian di luar habitatnya. Misalnya apa, penangkaran komodo ya, atau apa namanya? Konservasi komodo di GLZoo itu ya, Gembira Loka Zoo itu ya. Kemudian pemanfaatan secara lestari. Kita mengenal prinsip toleransi, in optimum, faktor pengontrol, dan prinsip ketahan balikan. Ini juga harus diperhatikan supaya kita bisa memanfaatkan secara lestari. Intinya keanekaragaman hayati itu boleh dimanfaatkan, tetapi kita perhatikan kelestariannya. Kemudian ada penangkaran tadi ya, misalnya penangkaran bunga bangkai ya di Kebun Raya Bogor ya, ada penangkaran tadi misalnya komodo ya dulu di GLZoo itu berhasil ya, bahkan sampai ini ya dikirim ke berbagai kebun binatang yang lain ya, hasil dari penangkaran komodo di Gembira Loka. Kemudian yang keempat misalnya dengan edukasi, selain dengan pendidikan formal seperti melalui pembelajaran biologi ini ya, bisa juga dengan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga ini ya, LSM ya, lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini contoh konservasi ini ya, elang Jawa atau burung Garuda ini ya. Ini berhasil ini di Taman Nasional Gunung Gede Pangangro ini ya. Ini ada ini misalnya elang Jawa kembali menetas itu ya. Kemudian di Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merapi juga itu untuk konservasi itu dari elang Jawa. Di GLZoo kalau itu dikonservasi juga termasuk, tapi konservasi secara ex situ ini ya. Ini sampai sekarang terus diperhatikan ya supaya tidak punah, karena ini dianggap sebagai identik dengan lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Ini ya. Kemudian berikutnya edukasi berupa ini peringatan-peringatan hari yang terkait dengan keanekaragaman hayati. Misalnya ini ya, Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional setiap tanggal 5 November. Nah, tahun lalu di DIZ kita ini ya menetapkan ini puspa dan satwa khas DIZ, yaitu anggrek vanda tricolor ini ya dari lereng Gunung Merapi, kemudian ada itik turi dari Bantul ini ya. Dan ada juga ini Hari Keanekaragaman Hayati Internasional yang juga diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Mei. Jadi sekarang keanekaragaman hayati ini kan menjadi isu ya, isu global ya, yang semakin diperhatikan ya, karena baik langsung maupun tidak langsung kalau kita tidak, atau ancaman terhadap hayati ini juga akan mengancam kehidupan kita. Biodiversity is our life gitu ya. Mari kita buka hati, kita jaga keanekaragaman hayati. Ini ada 2 QR code ya, QR code dari web saya yang sekarang sudah saya berikan domain ya, www.arifkurniawan.id. ini nanti bisa di-scan ya, informasi biologi PKWU dan KHT ada di sana. Juga saya membuat ini ya, vlog ini ya di YouTube ini, youtube.com/arifkurniawan.id. nanti kalian bisa scan ini QR code yang kanan ini ya, untuk minimal kita meningkatkan wawasan tentang keanekaragaman hayati ini. Oke, demikian review materi ya tentang keanekaragaman hayati.